Halo semuanya, apa kabar kamu hari ini? Apakah kamu baik-baik saja? Nah, kali ini 1001 kisah akan menceritakan tentang sebuah film lama tahun 2000 dengan judul Cast Away. Namun, sebelumnya, jika kamu belum nonton film ini secara utuh, silakan skip terlebih dahulu karena di video ini mengandung 100% spoiler. Bayangkan jika suatu waktu kamu terdampar di suatu pulau tanpa berpenghuni, kamu pasti hidup dalam ketakutan akan kematian, dan orang-orang yang mengenal kamu menganggap kamu sudah pergi selamanya. Disutradarai oleh Robert Zemeckis dengan pemeran utama Tom Hanks, bintang Hollywood yang selalu disukai ini sukses membawa penonton ikut merasakan bagaimana dia bisa bertahan hidup dalam kesendirian. Chuck Nolan atau Tom Hanks adalah seorang profesional berpengalaman musiman yang bekerja dengan layanan paket FedEx. Dia berkeliling dunia, memecahkan masalah yang sebagian besar terkait dengan keterlambatan pengiriman dan ketidakmampuan dalam memenuhi jadwal. Pacarnya Kelly yang sudah lama menjalin hubungan, yang diperankan oleh Helen Hunt, merasa sulit untuk mengatur waktu bercengkrama lebih lama karena kehidupan profesional Chuck yang berdedikasi membuat mereka jarang menghabiskan waktu bersama. Chuck, saat makan malam Natal bersama pacarnya, berpamitan harus pergi ke suatu tempat karena masalah mendesak yang membutuhkan kehadirannya. Dengan sangat berat, Kelly mengantarnya di bandara dan memberinya sebuah jam peninggalan kakeknya dengan foto dirinya di dalamnya. Sebagai imbalannya, Chuck juga memberinya hadiah kecil dan berpesan untuk membukanya pada malam tahun baru. Dalam penerbangannya, Chuck dihadapkan dengan badai yang sangat besar hingga membawa pesawatnya jatuh di tengah laut. Dengan penuh perjuangan, Chuck berhasil menyelamatkan dirinya naik rakit, tetapi segera kehilangan kesadaran. Dia mengapung di laut sepanjang malam sebelum hanyut ke pulau tak berpenghuni. Ketika dia bangun, dia berjalan di sekitar pulau dan menyadari bahwa tidak ada seorang pun selain dia yang tinggal di sana. Chuck mulai berburu makanan, menggunakan sesuatu alat yang tajam atau kuat. Ia mencoba membelah kelapa, menombak ikan dan menemukan cara untuk mempertahankan kehidupannya di pulau tersebut. Beberapa paket FedEx terhanyut ke pantai karena tabrakan, dan Chuck mencoba membukanya. Dia menemukan beberapa barang berguna termasuk sepatu seluncur es yang bisa digunakan sebagai pisau. Karena putus asa untuk mencari jalan keluar, Chuck mencoba untuk melewati gelombang pinggir pantai, naik turun dengan pelampu yang sudah rusak. Namun, upayanya gagal dan ia kembali ke pantai dengan penuh kekecewaan. Menyadari bahwa satu-satunya cara untuk membuat segala jenis makanan dapat dimakan adalah dengan memasaknya dengan api, Chuck mencari cara untuk membuat perapian. Bertekad untuk membuat api, Chuck menggosok kayu selama berjam-jam hingga melukai tangannya dengan parah. Dia berteriak dan berjalan di sekitar pulau saat tangannya berlumuran darah. Dalam frustasinya, ia melempar isi paket FedEx termasuk bola voli merek Wilson. Tanpa sengaja, dia menempatkan telapak tangannya yang berdarah di bola voli dan menggambar wajahnya. Chuck kemudian terus menggosok kayu untuk api dan sesekali melirik Wilson bola voli dan mengajaknya berbicara. Hingga api mulai muncul, dari sini dia mulai senang dengan kehadiran sosok Wilson yang diciptakannya sendiri. Chuck akhirnya berhasil membuat api dan merayakannya dengan menari di sekitarnya. 4 tahun kemudian, visi Chuck berubah menjadi seperti manusia primitif. Perilakunya berubah seperti orang yang selalu berhati-hati dengan sekitarnya, dan rambut wajah yang hampir membuatnya tidak dapat dikenali lagi. Pada akhirnya, dia mulai bisa menyesuaikan diri di pulau tersebut, sudah terbiasa dalam menombak ikan dan membuat api. Ketika mencoba membuat kembali rakit untuk menyelamatkan dirinya keluar dari pulau, ia secara kebetulan menemukan sebuah benda yang hanyut ke daratan.
terpikir untuk membuatnya sebagai layar nantinya. Dengan sumber daya yang tersedia, Chuck membuat rakit dari kayu dan mempelajari pola gelombang. Dengan menggunakan layar, ia mendorong ke depan dan melampaui ombak yang bergelombang, sambil memastikan bahwa Wilson aman dengannya. Chuck menghadapi badai mematikan yang merobek rakitnya hingga terpisah. Ketika sedang tidur dan lelah, Chuck bangun dan menemukan bahwa Wilson telah melayang jauh darinya ke laut, seolah-olah dipisahkan dari satu-satunya teman berbicara. Ia berenang mengejar Wilson tetapi gagal untuk mengambil bola voli tersebut. Di sini Chuck sedih dan kembali merasakan kesendirian. Setelah semua kelelahan yang dilewatinya, tiba-tiba ada sebuah kapal lewat di samping rakitnya. Chuck akhirnya diselamatkan dan dibawa kembali ke daratan. Dari teman dan kerabatnya, dia menyadari bahwa dia sudah dianggap mati oleh semua orang. Chuck bertemu Kelly, kekasihnya 4 tahun lalu yang sekarang sudah menikah dengan orang lain dan mempunyai seorang putri. Kelly merasa sulit untuk menyembunyikan cintanya pada Chuck, tetapi keduanya mengerti bahwa mereka tidak akan dapat kembali ke hubungan lagi. Setelah semua kisah mengharukan ini, Chuck kemudian terlihat mengemudi melintasi tanah terpencil di mana ia mencari sebuah rumah. Dia menaruh sebuah paket yang terdampar di darat saat dia berada di pulau. Karena dia tidak menemukan siapapun di rumah itu, ia menulis pesan yang mengatakan, "Paket ini menyelamatkan hidupku." Kemudian, Chuck berkendara jauh dari rumah dan dalam perjalanan kembali, ia berhenti di perempatan. Ketika dia sedang berdiri dan tidak dapat menentukan kemana arah pulang, seorang wanita cantik tiba-tiba di sebelahnya. Wanita itu memberitahu arah kemana Chuck harus pergi. Chuck terus memperhatikan ketika dia pergi dan melihat gambar sepasang sayap terpampang di belakang truknya. Itu adalah lambang sayap yang sama yang ada di sampul paket yang ia kirimkan tadi. Endingnya, Chuck tersenyum dan menatap ke masing-masing arah jalan. Dan menurut 1001 kisah, Chuck akan memilih jalan di mana wanita tadi pergi dan menyusulnya. Mereka akan punya bahan cerita yang sangat panjang, atau bagaimana menurut kamu? Tulis di kolom komentar ya. Nah, adegan mengharukan dari cerita dramatis film yang tenar di tahun 2000-an ini adalah pada adegan akhirnya. Ketika Chuck atau Tom Hanks pada akhirnya merelakan Kelly tidak menjadi istri dan menyuruh Kelly kembali kepada suami dan anaknya. Lebih dari itu, Chuck memperkuat sikapnya ini dengan mengatakan bahwa esok matahari akan bersinar dan dia masih tetap hidup sebagaimana yang dia lakukan selama ini. Jadi teringat dengan rumus kehidupannya itu, cinta tidak harus memiliki. Sikap Chuck ini selain sangat dramatis tetapi juga begitu mengagumkan karena Chuck mengambil sikap ini selama 4 tahun bertahan hidup di sebuah pulau kecil dan tak berpenghuni di tengah samudra. Dalam kesendirian dan perjuangan bertahan hidup selama 4 tahun itu, bayangan Kelly lah yang ada di pikirannya dan sebagai orang yang pertama dia harus temui ketika keluar dari pulau yang memenjarakannya. Chuck menyimpan dan selalu memandang foto Kelly selama 4 tahun terdampar di pulau sendirian. Hingga perusahaan tempat bekerja melakukan penyambutan. Nama Kelly lah yang diminta Chuck untuk bisa dihadirkan. Nah, sisi lain yang bisa diambil dari film ini adalah bagaimana kita bisa menghadapi situasi dalam keadaan apapun untuk bertahan hidup. Mulai sekarang, jangan malas untuk belajar mengupas kulit buah kelapa supaya ketika dalam kesusahan kamu tidak kehausan. Dan terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.